Kalau sekarang masuk how-nya, taktikalnya nanti hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, kelima apa, Pak? Oke. Hari pertama tanggal 27 Oktober itu pembukaan. Rencananya ini pembukaan ini akan dibuka oleh Head of States, akan diikuti oleh Head of States atau Head of Governments atau siapapun yang ditunjuk sebagai Heads of Delegation dari 20 negara di Pasifik itu. Karena ini virtual, maka seluruh sambutan itu sifatnya pre-recorded. Ya, hanya dengan pre-recorded, maka kami bisa memanage waktu dengan baik. Jadi pembukaan ini yang isinya adalah laporan dari Ketua Panitia, kemudian sambutan dari Heads of Delegation dari seluruh negara Pasifik, kemudian ada tambahan tentu saja satu atau dua pertunjukan kebudayaan dari negara Pasifik, itu makan waktu 1 jam. Ketika ini dibuka, maka pameran langsung dibuka nih. Pameran perdagangan dan investasi itu langsung dibuka sampai dengan penutupan tanggal 30. Kemudian business matching langsung dibuka, Pak. Jadi sekarang ini kami tengah mengatur dengan Kementerian Perdagangan untuk mematch ya gadok-gadoi para peserta ini. Sekarang ini sudah dalam proses pendaftaran. Nah, nanti Kementerian Perdagangan dengan pengalamannya melakukan berbagai trade exhibition, baik physical maupun virtual baru-baru ini, mereka lah yang akan mengatur pertemuan-pertemuan antara buyers dengan sellers. Itu business matching itu dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30. Kemudian langsung pada tanggal 27 hari pembukaan itu akan dimulai dengan Zoominar yang pertama, yaitu Pacific Talk. Alhamdulillah sekarang ini Pak, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Sekretaris Jenderal Pacific Island Forums, yang merupakan organisasi regional paling besar, paling prestisius di Pasifik. Sekretaris Jenderalnya sudah berkenan untuk menjadi keynote speaker. Nah, nanti akan ada 3-4 para prominent speakers yang akan berbicara pada forum yang pertama ini. Kemudian pada hari kedua, masih hari pertama, setelah Pacific Talk, itu akan dilanjutkan dengan forum yang kedua, yaitu forum Trade and Investment. Di sini juga akan hadir para pembicara terkenal, para pembicara penting dari semua negara-negara yang ada di Pasifik. Jadi bukan hanya dari Indonesia, Australia, Selandia Baru, tapi kita juga harus mendengar aspirasi dari negara-negara kepulauan. Kemudian hari kedua akan ada seminar pariwisata dan kesehatan. Kemudian hari terakhir, hari kedua itu akan ada 3 seminar ya. Ya, kemudian baru hari terakhir itu penutupan. Nah, penutupan ini akan diumumkan nanti Pak Hermawan berapa jumlah transaksi yang dicapai selama Expo, berapa jumlah pengunjung, dan itu semuanya akan kami sampaikan dalam virtual press conference yang akan kami adakan menjelang acara ini ditutup. Demikian Pak. Pak, itu sudah sangat lengkap sekali ya, saya lihat. Semoga sukses. Tapi ada satu lagi Pak, terakhir yang saya mau titip. Ini ya bukan saya mestinya yang titip ini, tapi saya kan berteman sama Menparekraf dari dulu, Bapak pasti berteman lah. Kemudian kedua, saya kemarin ngobrol sama konjen kita di New York City, Pak Arifi Saiman. Beliau mengatakan ada launching di New York City barusan ini, yaitu Spice Up Indonesia, yaitu membumbui Indonesia. Jadi 4.000 restoran Indonesia direncanakan bagian dari inisiatif Parekraf seluruh dunia. Cuma saya tidak tahu alokasi untuk Pasifik berapa, dan juga lagi dipikirin grocery-nya. Jadi Spice ini kan yang menyebabkan Indonesia ini jadi terkenal di dunia sehingga Belanda datang malapetaka lah untuk Indonesia 350 tahun.
Tapi kan kita tahu bahwa ada satu pulau di sekitar Banda sana yang ditukarkan dengan New York City, Pak. Dan itu pertukaran Inggris dan Belanda ya. Belandanya dapat yang pulau itu supaya lengkap, Inggrisnya dapat New York City itu Manhattan itu toh. Nah, ini sejauh mana pengusaha-pengusaha kuliner di khususnya Australia dan New Zealand, saya lihat ada banyak itu sebetulnya pengusaha restoran, bukan cuma restoran Indonesia, tapi yang sepengalaman di bidang restoran yang mesti digerakkan di sini. Nah, apakah nggak bisa ini ya dibahas, dimasukkan, diselipkan di sini untuk supaya menarik perhatian khususnya Australia New Zealand ya. Saya nggak tahu apakah di Fiji dan New Caledonia bisa juga restoran Indonesia itu. Tapi kalau di Australia New Zealand saya lihatnya cukup banyak sudah ada cikal bakalnya toh. Gimana Bapak pendapatnya tentang ini? Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah mengingatkan saya. Saya tadi lupa mengatakan bahwa seminar ekonomi itu adalah termasuk di dalamnya mengenai ekonomi kreatif. Jadi ini adalah usulan dari Kementerian Parekraf beberapa waktu yang lalu agar ekonomi kreatif, salah satunya itu adalah mengenai kuliner, juga dibahas di dalam Pacific Expo ini. Jadi sudah ada itu Pak. Dan memang di Pasifik ini kuliner Indonesia itu semakin terkenal, terutama di Selandia Baru. Jadi Pak, waktu saya datang ke sini bulan April tahun 2017, itu baru ada 3 restoran Indonesia Pak. Sekarang ini sudah ada 17 restoran Indonesia. Ya memang kalau dibandingkan Amerika ya kecil angka 17. Tapi kalau dibandingkan dengan, dihadap-hadapkan dengan penduduknya yang hanya 5 juta gitu ya, 17 itu suatu pertumbuhan yang menurut saya itu sangat mengagumkan ya. Dan ini terjadi bukan saja karena dorongan KBRI, tapi demand terhadap makanan Indonesia itu semakin lama semakin berkembang. Nah, jadi kalau nanti Pak Hermawan berkesempatan datang ke Selandia Baru, saya udah nggak pusing Pak untuk mengajak Bapak tiap malam makan Indonesia itu ada dan beda-beda Pak. Ada yang specialty-nya itu makanan otentik Indonesia. Otentik Pak. Baik rasa maupun penampilan, and surprisingly orang sini itu suka. Tapi ada juga makanan Indonesia yang sudah fusion. Fusion dengan masakan Kiwi atau masakan dari Barat. Itu juga ada fansnya tuh Pak. Jadi kalau saya ngajak Bapak tuh, Bapak akan kaget tuh ada fine dining, tapi Indonesia. Ya, tapi Indonesia yang fusion, dan itu it goes along dengan white wine atau red wine-nya New Zealand, Pak. Luar biasa, Pak, perkembangan ini. Terus ada juga yang warung, Pak. Asli warung, Pak. Warung mahasiswa. Jualan bakso, pecel, gado-gado. Yang datang tuh bule, Pak. Terus tempe mendoan. Dan dihidangkan ala Indonesia aja. Nah, jadi itulah upaya-upaya yang kita bangun untuk terus menggalakkan kuliner Indonesia. Jadi kalau dia sampai nggak masuk di Pacific Expo ini ya rugi, Pak. Karena demand-nya itu sudah ada. Ya, itu nah, mimpi kita itu adalah restoran Indonesia juga hadir di Pasifik. Ya, Spice Up Indonesia pakai wine itu masuk kalau mungkin untuk turisme internasional. Kalau country musik, dangdut itu kan bisa Pak, mestinya. Gimana? Itu kalau di NYC itu konjen kita kan menggalakkan dangdut, ya Pak, dangdut. Sekarang ada katanya penyanyi dangdut dari Indonesia yang produsernya malah kontrak 1 juta US pada studio di New York City untuk rekaman di sana untuk tahap 1. Kemudian dia pakai merek dangdut karena beliau bilang gini Pak Arifi Saiman ini, loh bro katanya dia kalau brand marketing itu kan 3, brand, produk, customer. Kalau customer kan ya diaspora kita kecil, kalau kita kan bisa dapat mereka yang bule ini, yang nggak pernah ke Indonesia pun, seperti yang nggak pernah ke Jepang makan
Japanese food, yang nggak pernah ke Cina ya makan Chinese food gitu. Itu kan rasanya rasa bule itu, tidak harus dipaksakan otentik produknya seperti Indonesia asli. Bahwa ada warung yang khusus Indonesia asli, yaitu untuk diaspora Indonesia yang kangen pasti. Beliau sangat frame marketingnya brand, produk, customer. Brand itu kan kayak mangkok gitu, isinya produk dan customer. Nah kalau country dangdut gimana itu Pak? Ada kemungkinan enggak Pasifik ini? Kalau Pasifik itu sedang country atau enggak? Kan musik Bapak udah Pasifik itu sama musik dangdut bisa di... Pak Hermawan udah jawab sendiri tuh. Musiknya Pasifik itu sangat dekat dengan musik country, ya. Bahkan Pasifik ini berkontribusi besar terhadap pembentukan musik country Amerika yang kita kenal saat ini. Kontribusi dari mana, Pak? Dari Hawaii. Jadi ketika Hawaii menjadi bagian negara ke-50 Amerika, banyak orang Amerika yang kemudian tinggal, hidup, bekerja dan hidup di situ. Kemudian ketika mereka kembali ke mainland, salah satu yang mereka bawa itu adalah musik Hawaii. Nah, musik Hawaii yang paling populer itu adalah instrumennya, Pak, yang gitar itu loh, steel gitar itu. Nah, steel gitar itu adalah ciri khas dari musik Hawaii, ya. Nah, inilah yang dibawa oleh orang Amerika di Hawaii itu ke Amerika dan akhirnya menjadi karakter dari musik country. Musik country itu kan salah satu cirinya itu adalah kehadiran suara dari gitar Hawaii yang dalam musik itu disebut dengan steel gitar. Nah, di Pasifik ini Pak, ternyata bukan hanya Hawaii. Hampir semua negara Pasifik itu mempunyai alat musik yang sama, yaitu ukulele dan steel gitar itu. Bapak kalau ke Ambon sebagai bagian dari Pasifik, lagu-lagu Ambon itu kan pakai gitar Hawaii itu. Ya. Kemudian ada ukulelenya. Itu sudah membuktikan betul bahwa Maluku itu adalah bagian dari Pasifik dalam konteks sosial budayanya. Nah, jadi pengalaman saya di sini ketika saya nyanyi country di Selandia Baru maupun ketika saya ke Samoa, ke Tonga, dekat langsung Pak, dekat langsung. Masalah perbedaan bahasa itu is not an issue, tapi bahwa saya memainkan musik yang menurut mereka musik mereka itu adalah suatu kedekatan yang tercipta secara alami. Nah kalau dangdut kita pernah coba nggak dekat Pak sama orang Pasifik. Dangdut itu mungkin masuk di komunitas Asia, di komunitas India. India juga besar loh Pak komunitasnya. Itu lebih masuk. Tapi kalau gitu. Masuk gitu. Dan saya hampir lupa itu kalau Hawaii itu juga Pasifik ya ternyata ya. Jadi sebetulnya dari 20 negara di Pasifik ini, negara majunya ada Amerika, ada New Zealand, ada ini ya. Ada Australia. Nah, Jepang punya enggak pulau yang masuk Pasifik? Jadi gini Pak, dari awal kita memberikan batasan. Negara yang kita undang itu adalah negara yang sovereign atau negara yang berdaulat, bukan bagian dari negara besar. Makanya Hawaii, Guam itu tidak kita undang karena mereka bagian dari negara lain. Jadi kita undang ini adalah negara yang independent state atau bagian dalam dari satu pemerintahan kayak seperti Selandia Baru ini kan banyak nih. Dia banyak ada 3 negara yang sebenarnya independent state itu Pak. Dia punya perdana menteri sendiri ya. Tapi pasportnya currency-nya ya New Zealand. Ya, tapi karena dia itu sovereign dalam konteks foreign policy, kita undang. Makanya kita batasin sampai 20. Tapi ada wacana nih Pak untuk memperluas peserta dengan mengundang semua negara yang ada di Pasifik. Ya, apakah itu negara independen, sovereign, atau bagian dari negara besar lainnya. Ke depan itu kita akan sudah berpikir ke arah sana. Jadi political legal Pasifik itu tidak termasuk Australia, New Zealand, dan Amerika ya? Pasifik Pak, kalau kita berbicara dalam socially, culturally,
masuk sebetulnya gitu. Political legal Kalau saya kita berbicara, punya 3 Pak, political legal, ekonomi, bisnis, social culture. Saya selalu pakai frame gitu kalau melihat. Nah, political legal kan sovereignan ini, ASEAN, Pasifik apa. Tapi socially cultural ini lebih enak dipakai untuk diplomasi. Nah, di tengahnya ini ekonomi. Bahkan aku coba melihat bagaimana saya bisa mendukung kalau Bapak berlanjut sebagai roofing ambassador untuk Pasifik. Saya usul supaya porsi budaya ini diperbesar. Karena budaya inilah yang akan memperkuat politik legal, Pak. Jadi pengakuan bahwa 6 provinsi Indonesia ini, kita 60% loh dari Melanesia, Polinesia sebetulnya, itu lebih gampang diakui secara politik legal kalau social culture-nya masa loh. Loh, ukulele ada di sini, ya. Seperti country musik antara Hawaii sama Amerika. Hawaii tidak pernah mau lepas dari Amerika, toh Pak. Iya toh, karena musiknya dia diterima sama Midland gitu kan, kira-kira gitulah kira-kira. Nggak tahu. Ini sebagai penutup aja, please komen. Ya memang diplomasi yang paling nancep itu Pak adalah diplomasi budaya, apa yang kita sebut sebagai soft diplomacy. Jadi diplomasi pakai hati. Nah khusus menghadapi orang Pasifik ini Pak, budaya diplomasi budaya itu pilihan utama. Jadi untuk sukses berdiplomasi di Pasifik ini, maka kita harus memenangkan hati dan pikiran mereka. Jadi we have to win their heart and their minds. Tidak ada Pak yang lebih ampuh daripada lewat jalur budaya. Ketika kesamaan frekuensi itu sudah kita dapatkan, ketika mereka sadar bahwa ada sebagian dari orang Indonesia yang kulturnya sama persis dengan kita. Bukan hanya look-nya ya, bukan hanya geografisnya, tapi budaya yang mereka praktekkan sehari-hari juga sama dengan kita. Ketika itu sudah tercipta, Pak, maka persahabatan bahkan lebih jauh lagi, persaudaraan itu terjadi, lahirlah. Nah, kalau saya melihatnya itu sederhana Pak, sebagai non-karir diplomat ya. Kalau saya melihatnya itu adalah diplomasi itu adalah persoalan menyamakan frekuensi. Kalau frekuensinya udah sama, urusan berikutnya itu menjadi mudah. Kalau kita diplomasi itu engkel-engkelan, jadi yang dijual itu adalah perbedaan, ya nggak bakal ketemu. Itu cuma ngabisin waktu, bahkan lebih parah lagi, kita nambah musuh. Nah jadi kita lihat betul nih, dengan makanya saya suka dengan Ibu Retno itu. Ibu Retno itu dia paham betul ya ketika saya mengatakan, Bu, diplomasi itu tidak bisa template. Maksud kamu apa toh? Diplomasi itu tidak bisa, Bu. Diplomasi yang sukses di kawasan ini, kemudian di copy paste di kawasan lain. Beda itu audiensnya. Jadi keberhasilan kita di Eropa gitu, nggak bisa kita terapkan di Pasifik. Sebaliknya, keberhasilan kita di Pasifik nggak bisa kita terapkan di Middle East atau di Afrika. Nah, kalau di Pasifik ini, ya itu tadi, we have to win their hearts and mind, dan itu bisa nancep kalau kita melalui budaya. Nah, setelah secara kebudayaan kita masuk, baru kita bicara yang berikutnya. Apa kebutuhan mereka? Ekonomi. Nah, itu coba kita penuhi. Karena kita nggak bisa jor-joran seperti Cina, ya, khususnya gitu ya, yang ngasih non-binding loans, kemudian sumbangan macam-macam lah, Bapak lebih tahu daripada saya. Ya kita kasih yang lain lah, akses pasar. Itu kan ekonomi sebenarnya, yang magnitude-nya jauh lebih besar sebenarnya daripada, kita kan istilahnya itu Pak Hermawan bukan ngasih ikan, tapi kita ngasih pancingnya, ya kan gitu. Nah jadi mudah-mudahan Pak, ini menjawab pertanyaan Pak Hermawan tadi, karena saya sendiri adalah dubes yang terbatasnya budaya. Jadi ya saya terbantu betul masuk
penetrasi ke Pasifik melalui budaya itu adalah pilihan yang tepat. Sudah mateng teman saya ini menjadi seorang diplomat ulung, dan Bapak pasti dalam 4 tahun ini sudah memperkaya wawasan teman-teman diplomat di New Zealand khususnya. Kalau saya PIPM itu memang kalau sekolah-sekolah diplomasi, sekolah teknis pasti ngajari productivity, improvement, bagaimana diimprove professional management. Nakulo Sadewo, Arjuno, Bimo, Yudhistiro. Tapi Bapak sebagai orang yang bukan dari Kemlu masuk, ini harus membawa CL, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership. Jadi dicampur, di blend, omni ini Pak. Ini akan menjadi luar biasa. Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Jadi ini Punokawan sama Pandawa 5, kalau lengkap, Kerajaan Amarta itu akan menjadi sukses ketika menghadapi krisis yang sekarang makin lama makin banyak. Itu dulu Pak Dubes, saya berharap supaya ini sukses, dan ini sekedar bantuan saya untuk melewati TOK ini, mudah-mudahan nanti bisa disebarkan ke orang-orang target tertentu saja, tidak usah luas, karena ini pembicaraan ringan-ringan berat, supaya menjadi ada inspirasi yang didapat baik untuk diplomat yang akan bertugas di Pasifik maupun para pegiat TTI maupun para businessman TTI khususnya di Indonesia. Terima kasih Pak Dubes, selamat berkarya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, greetings from the Pacific. I'm Tantowi Yahya, Indonesian Roving Ambassador to the Pacific, Chairman of Pacific Exposition 2021, the largest virtual exhibition of trade, investment, and tourism in the Pacific. Pacific Exposition 2021 is only a few weeks away. Countries and companies from the region will showcase their best products, and also the government of those countries will reveal a lot of opportunities for investment and also tourism. So this is indeed a big event, a big exhibition for you who want to tap into this lucrative market or simply want to know the enormous potentials and opportunities this region offers. In this exhibition, Indonesia will be represented by 6 provinces in the east. They are Papua, West Papua, Maluku, North Maluku, East Nusa Tenggara or West Timor, and North Sulawesi. These provinces, due to their geography and demography, are referred as the Pacific Indonesia. They will be exhibiting their best products from commodities to finished ones like this. And also the government of those 6 provinces will also reveal a lot of opportunities they offer to you. So be part of this big exhibition of trade, investment, and tourism, and also products. Get more information about it at our website. It's time for the Pacific.